Lukas pasal 9 ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Kita semua menyadari tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita itu kepada setiap orang, memberitakan siapakah Kristus supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Upaya kita untuk memberitakan Injil, upaya kita untuk menyaksikan siapa Kristus, kita bisa lakukan dengan banyak hal. Bisa melalui kata-kata kita, bisa juga melalui sikap, tindakan kita, perilaku kita, cara hidup kita. Bisa juga kita lakukan dengan ide-ide, pikiran-pikiran yang kita sampaikan terhadap sesuatu masalah atau persoalan. Intinya adalah segenap keberadaan hidup kita di dalam segala tindakan dan apapun yang kita kerjakan, kita bisa dan kita dipanggil untuk menyatakan siapakah Kristus, siapakah Tuhan yang kita percaya, siapakah Dia juru selamat kita itu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk memberitakan Injil. Sama seperti para murid di dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini. Mereka memang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Yesus. Dan mereka hidup bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus, semakin mengenal siapakah Yesus. Dan akhirnya kemudian di dalam bagian yang kita baca ini, Yesus mengutus mereka untuk dikatakan menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk melakukan itu semua agar orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan dan mengalami apa yang mereka kerjakan, akhirnya bisa mengenal, bisa tahu siapa Yesus. Karena memang para murid melakukan semua itu bukan dengan kuasa dari diri mereka sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, menarik bahwa Yesus mengatakan kalau di satu tempat orang-orangnya itu tidak mau menerima kamu, maka keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya, ketika mereka memberitakan dan menyaksikan siapakah Yesus, mereka tidak memaksa, tidak melakukan tindakan yang mengharuskan orang yang melihat, orang yang menyaksikan apa yang mereka lakukan untuk percaya kepada Yesus. Tidak. Tuhan Yesus berkata, jikalau mereka tidak menerima kehadiranmu, maka keluarlah dari kota itu, kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, memang betul-betul percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dan kemudian menjadi pengikut-pengikut Kristus bukanlah paksaan, tetapi muncul dari kesadaran di dalam diri seseorang, muncul dari pemahamannya tentang siapakah Yesus melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, itu berarti ketika kita juga melakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang memberitakan Kristus, menyatakan Kristus, menunjukkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya, tentunya dengan tujuan agar orang mengenal Kristus, maka kita juga tidak boleh memaksa, apalagi mengiming-imingi,
atau barangkali menjanjikan sesuatu. Apalagi misalnya kalau tindakan yang dilakukan adalah menekan sedemikian rupa sehingga orang tidak punya pilihan apa-apa selain daripada percaya kepada Kristus. Apa yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa panggilan kita hanyalah memberitakan Injil. Panggilan bagi kita hanyalah menyaksikan siapa Kristus. Tetapi bagaimana seseorang menjadi percaya, apakah seseorang akan menerima Kristus, itu bukan menjadi bagian kita untuk kita paksakan. Karena itu adalah tanggung jawab dan kesadaran di dalam diri seseorang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk percaya dan menerima Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita giat menyaksikan siapakah Kristus, mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin bercerita dan menyampaikan secara lisan mengenai iman kita, percaya kita kepada Kristus itu. Tetapi satu hal kita ingat, bahwa ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita menyaksikan siapa Kristus, doa kita adalah bahwa orang-orang tersebut dapat disentuh hatinya oleh Kristus. Orang-orang tersebut dapat membuka hatinya. Tetapi apakah mereka mau percaya atau tidak, itu semua tergantung kepada orang-orang, pribadi-pribadi yang kepada mereka kita beritakan Injil dan kabar sukacita itu. Panggilan kita untuk kita lakukan adalah memberitakan siapakah Kristus. Marilah, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, kita hidup memberitakan Kristus, menyatakan Kristus, menyatakan kasih-Nya, menyatakan bela rasanya, menyatakan kepeduliannya, dan menyatakan betapa Ia menginginkan bahwa setiap orang dapat menjadi pengikut-pengikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tetap berikan semangat dalam hati kami ya Tuhan untuk bersaksi, memberitakan siapakah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Melalui sikap dan perilaku kami, melalui tindakan kami, melalui cara hidup kami setiap hari, melalui tutur kata kami, melalui apa yang kami sampaikan, melalui bagaimana kami berbicara kepada orang lain. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami. Itu adalah panggilan kami. Dan selanjutnya apakah mereka percaya atau tidak, itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini. Ingat, di dalam segala hal kita mempersaksikan siapakah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu.